Selamat pagi menjelang siang. Perkenalkan, nama saya Kiki Fernando, kelas SI 11 NPM 2125240069. Ini saya akan mempresentasikan teori evolusi manajemen. Ini adalah sejarah perkembangan teori manajemen. Periode waktu 1870 sampai 1930. Aliran manajemennya manajemen ilmiah, kontributornya Frederick W. Taylor, Frank dan Lillian Gilbert, Andrew L. Gen, Erickson, Emerson. Pada tahun periode waktu 1900 sampai 1940, aliran manajemennya teori organisasi klasik, Andrew Fayol, James D. Money, Mary Parker, Porret, Albert Simon, Kester I. Bernard. Periode waktu 1930 sampai 1940, aliran manajemennya hubungan manusiawi, and Hawthorne Studies, Ayrton Mayer, Fried, Rauschenberger, Ubo, Munsterberg. Periode waktu 1940 sampai sekarang, manajemen modern, Abraham Maslow, Douglas MC Gregor, Frederick Erberg, Robert Black, dan Jane Moulton, Francis Light, Fred Frieder, Chris Agris, Edgar Skin, dan ahli-ahli manajemen sains. Pendahuluan, manajemen dan organisasi adalah produk sejarah keadaan sosial dari tempat kejadian yang kita dapat memahami evolusi teori manajemen dalam arti bagaimana manusia berkecimpung dengan masalah hubungan pada kurun waktu tertentu dalam sejarah. Salah satu pelajaran sentral dengan belajar evolusi teori manajemen ini adalah kita dapat belajar dari percobaan dari kesalahan ini mereka yang telah mendahului dalam mengendalikan nasib organisasi. Yang pertama itu aliran manajemen ilmiah, kita akan membahasnya. Yang kedua itu aliran teori organisasi klasik. Yang ketiga itu aliran tingkah laku. Yang keempat itu ilmu manajemen. Yang kelima itu pendekatan sistem. Yang keenam itu pendekatan kontingensi. Pemikiran awal mengenai manajemen yang menurut Machiavelli 1531 di sebuah republik awal dari Italia, ada 4 prinsip yang dikemukakan. Yang pertama, sebuah organisasi lebih stabil bila para anggotanya mempunyai hak untuk mengemukakan perbedaan yang ada dan menyelesaikan konflik di dalam organisasi mereka. Yang kedua, walaupun satu orang dapat memulai satu organisasi itu akan berlangsung kalau diserahkan kepada orang banyak untuk memeliharanya. Yang ketiga, manajer yang lelah dapat mengikuti yang kuat, dan jangan mengikuti yang lemah juga dan mempertahankan wewenang. Yang keempat, seseorang manajer yang berusaha mengubah organisasi yang sudah mantap, tetapi harus mempertahankan paling sedikit bayangan dari kebiasaan lama. Pemikiran awal mengenai manajemen. Menurut Sun Tzu 2000 tahun yang lalu. Yang pertama, kalau musuh maju, kita harus mundur. Kalau musuh berhenti, kita ganggu. Yang ketiga, kalau musuh berusaha menghindari pertempuran, kita serang. Kalau musuh mundur, kita kejar. Teori manajemen ilmiah muncul sebagian dari kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas di awal abad ke-20, terutama Amerika Serikat. Tenaga kerja terampil amat terasa kurang. Satu-satunya cara untuk meningkatkan produktivitas adalah menaikkan efisiensi pekerja. Ilmu dalam aliran manajemen ilmiah, Frederick W. Taylor pada tahun 1856 sampai 1915. Bapak manajemen ilmiah mendasarkan filosofinya pada 4 prinsip dasar. Yang pertama, perkembangan manajemen ilmiah yang sebenarnya menentukan metode terbaik untuk melaksanakan setiap tugas dapat ditentukan. Yang kedua, seleksi ilmiah para pekerja, sehingga setiap pekerja akan diberi tanggung jawab melakukan tugas yang paling cocok dengannya.
Yang ketiga, pendidikan dan pengembangan ilmiah para pekerja. Yang keempat, kerjasama bersahabat dan secara pribadi antar manajemen dan para pekerja. Menurut Taylor, 1. Manajemen dan tenaga kerja mempunyai kepentingan bersama dalam meningkatkan produktivitas. Yang kedua, menggunakan studi gerak dan waktu, time dan motion study. Yang ketiga, menentukan upah per potong, differential rate system, atau sistem tarif berbeda. Menurut Henry Liggett pada tahun 1861 sampai 1919, 1. Meningkatkan sistem tarif berbeda karena dianggap terlalu kecil memberikan dampak motivasional. Yang kedua, Gen membuat ide baru setiap pekerja yang dalam sehari berhasil menyelesaikan tugas yang dibebankan kepada akan menerima bonus sebesar 50%. Kemudian ia menambahkan motivasi kedua, supervisor akan mendapat bonus tambahan bila semua pekerja mencapai standar tersebut. Yang keempat, Gen melopori sistem pencatatan dan bagian untuk jadwal produksi Gantt chart. Kerjasama yang saling menguntungkan antar tenaga kerja dan manajemen. 1. Seleksi ilmiah tenaga kerja. Yang kedua, sistem intensif atau bonus untuk merangsang produktivitas. Yang ketiga, penggunaan instruksi kerja yang terperinci. Kontribusi terbesar adalah penggunaan bagan Gantt chart untuk perencanaan, koordinasi, dan pengawasan produksi. Pelopor manajemen ilmiah yang pertama, Robert Owen pada tahun 1771 sampai 1858, itu peran manajemen sebagai perbaikan. Yang kedua, Charles Babbage pada tahun 1792 sampai 1871, itu penganjur awal prinsip pembagian kerja. Yang pertama kita akan membahas tentang isi. Yang pertama itu aliran manajemen ilmiah. Itu manajemen ilmiah muncul karena ada kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas di awal abad ke-20, terutama di Amerika Serikat. Tenaga kerja terampil masih amat kurang. Satu-satunya cara untuk meningkatkan produktivitas adalah menaikkan efisiensi para pekerja. Tokohnya Frederick W. Taylor Henry Liggett, dan Frank B. Gilbert dan Lillian M. Gilbert. Menurut Taylor, manajemen dan pekerja mempunyai kesamaan kepentingan dalam meningkatkan produktivitas sistem tarif. Henry Liggett, untuk meningkatkan produksi harus diterapkan sistem bonus. Suami istri Gilbert, untuk meningkatkan produktivitas harus melalui peningkatan kesejahteraan. Aliran teori organisasi klasik. Manajemen ilmiah memikirkan cara meningkatkan produktivitas dari pabrik dan individu pekerja. Yang kedua, teori organisasi klasik menumbuhkan kebutuhan untuk menemukan pedoman pengelolaan organisasi kompleks seperti pabrik. Tokohnya Henry Fayol, Max Weber, Mary Baker Follet, Chester A. Barnard. Fayol 1841 sampai 1925. Manajemen adalah suatu keterampilan seperti yang lain, suatu yang dapat diajarkan kalau prinsip dasarnya dipahami. Pada umumnya manajer itu dilahirkan, bukan dibentuk. Menurut Max Weber pada tahun 1864 sampai 1920, organisasi ideal adalah sebuah birokrasi yang aktivitas dan tujuan dipikirkan secara rasional, dan pembagian tugas dan karyawan dinyatakan dengan jelas. Yang kedua itu aliran tingkah laku. Aliran ini muncul karena pendekatan klasik dan tidak berhasil mencapai produksi yang efisien dan harmoni di tempat kerja. Manajemen musuh menemukan masalah dan menjadi frustasi karena orang tidak selalu mengikuti pola perilaku rasional dan dapat diduga. Yang ketiga, aliran ilmu manajemen. Pendekatan masalah manajemen dengan menggunakan teknik matematika untuk membuat model, menganalisa, dan menyelesaikannya. 2. Dengan adanya aliran ini maka timbul operation research di dalam suatu perusahaan atau organisasi.
Yang kedua itu pendekatan kontingensi. Teknik manajemen yang paling baik adalah memberikan kontribusi untuk pencapaian sasaran organisasi mungkin bervariasi dalam situasi atau lingkungan yang berbeda, juga disebut pendekatan situasional. Pendekatan keterlibatan dinamik. Waktu dan hubungan manusia mendesak manajemen untuk memikirkan ulang pendekatan tradisional dalam menghadapi perubahan yang terus-menerus berlangsung dengan cepat. Ini membahas evolusi teori manajemen. Ada 5 kemungkinan arah perkembangan teori manajemen selanjutnya di masa mendatang, yaitu yang pertama dominasi. Satu aliran utama akan muncul menjadi yang paling berguna dengan menggunakan gagasan dari aliran lain. Pendekatan yang dominan akan mendesak aliran lainnya dari bidang ini. Yang kedua divergensi. Masing-masing dari aliran utama dapat membelok dari jalurnya dengan sedikit saja pengaruh dari teori yang lain. Yang ketiga konvergensi. Semua aliran pada akhirnya bisa banyak persamaan dengan batas yang semakin kabur. Yang keempat sintesis. Konvergensi akan mengarah pada integrasi perspektif aliran-aliran yang ada. Yang kelima penambahan aliran baru. Sebagai kemungkinan terakhir masih akan timbul lebih banyak aliran atau perspektif. Sekian, terima kasih atas presentasi saya. Mengucapkan